pagi, keren banget pose-nya pakai begini gitu ya. Ini pasti udah nggak lagi pasti Sanggar Dewi Nata yang hits itu kan. Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi, baik, dokter. cerita sedikit kalau gerakan senamnya saya udah pasti bingung dari setiap hari gerakannya pasti berganti-ganti. Iya. Tapi yang ini untuk di bulan puasa itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dok, itu Nggak justru apa-apa ya? menguatkan jantung kita. Menguatkan jantung. Iya. Pantas bajunya kita sama ya merah-merah. Iya, ya. merah-merah Jadi walaupun sesuai bulan dengan puasa jantung. kita tetap harus cerah ya di pagi hari. Iya. Oke, ini senam untuk memang kekuatan jantung. Iya. Di bulan puasa sebaiknya ini Mbak Ayu kita mengerjakannya berapa menit nih? Ya minimal karena kita lagi puasa ya dok ya palingnya 30 menit atau 15 menit sampai 30 menit. cukup Baik, lah. jadi yang penting biarpun kita cuma sebentar berolahraga, yang penting harus tetap olahraga Tetap di bulan olahraga, puasa ya. iya. Dan yang gak kalah pentingnya adalah gizi yang baik ya. Iya. Dengan gizi yang baik, kita juga akan bisa berolahraga dengan baik dan puasa dengan Betul, baik. betul, Dok. Nah, terima kasih ya sudah memberikan kesegaran di pagi hari ini ya. Sama-sama, Dok, ya. Pemirsa, bagaimana kabar Anda semua? Tentunya dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi di Halo Dokter. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu bagaimana sih menu gizi yang seimbang pada ibu hamil. Bagi Anda di rumah nanti boleh telepon ke sini 5743476, 5743478 atau ke email kami di halodokter.tvri@gmail.com atau bisa memfollow Twitter kami di @halodokter_tvri. Kami akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Negeri Indonesia. Kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 11. Wakil Rakyat Bermalang. Pendekatan secara nyata dan personal figur wakil rakyat dengan konstituennya. Di sini, wakil rakyat juga ingin ikut merasakan apa kendala yang dihadapi setiap konstituen di dapilnya masing-masing. Wakil Rakyat Bermalang, Senin dan Selasa pukul 9.30 di TVRI. Ya pemirsa, kembali di Halo Dokter. Pagi hari ini kita akan membahas tema bagaimana sih menu gizi seimbang pada ibu hamil. Jadi bagi Anda di rumah boleh telepon ke sini di 5743476, 5743478 atau ke email kami halodokter.tvri@gmail.com atau bisa memfollow Twitter kami di @halodokter_tvri. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter dari Gizi Klinik. Beliau adalah Dokter Natalia Emy, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Selamat pagi dokter. Selamat Saya pagi. panggil Dokter Emy ya. Selamat Iya, pagi boleh. Dokter Emy. Silakan duduk Dokter Emy. Kalau bulan puasa membahas masalah gizi itu tepat sekali. Karena kadang-kadang kita semua sudah sehari penuh berpuasa. Kita mengangkat tema gizi menu seimbang atau gizi yang seimbang pada ibu hamil. Boleh cerita sedikit dokter, kenapa kita angkat tema itu? Beberapa akhir-akhir ini banyak datang pasien konsultasi ke saya itu dengan keluhan tidak pernah badan. punya kencing manis, Punya mendadak diabetes. kencing manis. Baik. Berat badannya tadinya normal, mendadak cepat sekali tingginya. Baik, ya. Nah, ini menurut saya karena tidak balance kan energi dan pengeluaran energi. Pengeluaran energi. Jadi mungkin akibat dari puasa ya dokter ya. Tapi kalau pada bulan puasa pada ibu hamil kan semuanya memang nggak semuanya berpuasa. Maksudnya ada yang berpuasa ataupun ada yang tidak. Gizi hamil atau menu seimbang pada ibu hamil itu mungkin sangat berlebih. Mungkin adakah data atau yang korelasi dari gambar atau slide yang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya batasan normal atau berat badan yang berlebih itu seperti apa untuk ibu hamil dan yang normal itu seperti apa dokter? Kalau ada gambarnya silakan. Ada slide-nya tadi sepertinya saya lihat, bisa langsung juga. Untuk mengatakan ibu hamil itu berat badannya ideal hamil Iya, atau iya. tidak, kita harus melihat dari
berat badan sebelum hamil. Iya, iya, iya. Kalau berat badan sebelum hamil itu kurus, ya kita usahakan ke ideal. Baik. Kalau gemuk kita usahakan tetap ke ideal. Jadi patokannya ideal. Nah, seperti gambar ya dokter ya, berat badan ideal selama kehamilan. Bisa jelaskan sedikit dokter dari ini? Ini di sini ada daftar. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil, Ya. itu sebaiknya mengukur seberapa banyak sih kita boleh naik berat badannya. Baik. Nah, misalkan hamil dari trimester pertama Baik. sampai kira-kira 10 minggu, itu naiknya tidak perlu banyak-banyak. Baik. Nah. Itu 65 apa itu dokter? Itu 65 gram Gram per minggu. Baik. Jadi tidak perlu. Yang kenaikannya banyak itu nanti mulai trimester kedua, ketiga itu kenaikannya banyak. Baik. Bisa sampai hampir 2 kilo per minggu per Baik. bulan. Karena Jadi di situ masa sebenarnya yang paling perkembangan. penting adalah berat badan yang pertama nggak usah naik. Yang harus naik di berat badan trimester kedua trimester dan ketiga. kedua, ketiga itu Dan udah harus naik Baik. untuk melihat perkembangan bayinya bagus. Baik, jadi yang penting adalah di trimester kedua dan ketiga. Iya. Jadi jangan dikejar dulu berat badannya di awal ya dokter ya. Iya. Nah, apa yang terjadi dokter kalau gizi ini nggak terpenuhi atau kadang-kadang mungkin kelebihan dari berat badan idealnya pada ibu hamil? Nah, ini kadang kalau terjadi kekurangan atau istilah defisiensi zat gizi, ini sangat berpengaruh terhadap ibu dan janin di masa yang akan datang. Seperti kita tahu, Iya. kehamilan itu adalah disebut masa kritis Baik. tumbuh kembang manusia. Ya. Itu yang singkat gitu, selama hamil kan singkat ya. Ya. Tapi ini akan mempengaruhi, kenapa disebut masa kritis? Ini akan mempengaruhi di masa yang akan datang, Ya. bagaimana ibunya, bagaimana bayinya. Baik. Seperti contohnya, kalau kekurangan gizi bagi ibunya saja, waktu melahirkan tuh banyak komplikasinya. Baik. Apalagi bagi janin. Semua gampang didapat, Ya. hanya kita harus tahu. Setiap makan kita harus gizi itu harus lengkap. Baik, harus ada zat mengatur yang dapat menghasilkan tenaga, zat pengatur, dan zat pengatur pembangun. dan pembangun. Kalau zat pembangun itu seperti apa aja dokter isinya? Zat pembangun ini itu sejenis protein. Baik. Protein itu ada hewani, ada nabati. Kalau hewani itu misalkan kita makan daging, Baik. atau kita makan telur, Telur. itu sumber protein hewani. Baik. Kalau yang nabati itu kita makan tahu, itu sumber protein nabati. Dan protein-protein ini pembangun untuk kesehatan ibu dan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Baik. Kalau pengatur itu maksudnya pengatur apa sih Pengatur dokter? ini itu vitamin mineral, ini pengatur. Baik. Ini didapat dari buah, sayur. Nah, ini itu pengatur tuh maksudnya mengatur metabolisme di badan kita. Metabolisme tubuh. Ya, Baik. misalkan untuk kondisi tulang, baik untuk ibunya, untuk janinnya itu perlu vitamin. Dan mineral ya seperti kalsium dan sebagainya. Dan kalsium Baik, gitu. Dan yang terakhir tadi zat pembangun tenaga. Nah, tenaga nih karbohidrat pastinya ya dokter ya. Jadi pada ibu hamil bukan nggak mungkin kita tetap harus menggunakan atau memakan karbohidrat ya karena itu penting buat tenaga. Tadi dokter sempat mengatakan di awal tadi bahwa protein itu penting ya kan ya. Nah, kita kadang suka melihat banyak sekali ya mitos-mitos yang masih beredar di kalangan masyarakat umumnya menengah ke bawah yang dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa kalau ibu hamil nggak boleh makan ikan, kalau ibu hamil kebanyakan ini bisa ini. Mungkin ada bisa diberikan klarifikasi kepada pemirsa, mungkin juga ada slide atau bagannya dokter bisa biar pemirsa tahu bahwa sebenarnya pantangan ibu hamil itu nggak ada atau apa saja yang boleh dan tidak boleh dokter. Silakan. Sebenarnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat ini, Ya. kalau menurut saya tidak benar. Jadi mitos ya pasti udah nggak benar nih. Iya. Baik, jadi sebenarnya kalau makan ikan bla 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 itu sebenarnya gimana penjelasan Nah, dokter? ikan itu justru sumber protein, Iya. sumber protein dan mineral di badan kita yang sangat diperlukan untuk Iya. ibu dan janin yang kita kandung. Baik. Jadi Jadi- dibilang kalau makan ikan bau amis tuh ada tulis itu nggak benar ya Nggak dokter ya. benar. Itu mitos ya pemirsa. Jadi Iya. harus banyak-banyak mengkonsumsi protein terutama ikan ya. Iya. Dokter berikutnya ini tidak benar ikan merupakan salah satu protein bagi ibu hamil. Dikatakan juga pantang banyak makan agar anak yang dilahirkan tidak terlalu besar. Jadi mungkin ada batasannya benar juga. Iya. Seberapa banyak seseorang ibu hamil itu bisa mengkonsumsi makanan-makanan ini Nah, dokter? Memang
dukungan nutrisi yang untuk ibu hamil ini harus memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandungnya. Iya. Nah, kita tidak perlu berlebihan, tapi ya juga jangan sampai kurang. Baik. Itu hanya kita meningkatkan sekitar 300 kalori per hari itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi Baik. jangan berlebihan Jangan juga. berlebihan juga ya ibu-ibu. Dan yang terakhir tuh pantang minum air es. Aduh, kalau panas-panas ibu hamil nggak boleh minum air es, sebenarnya menderita ya. Tapi nggak ada masalah kan dokternya dengan minum air es. Yang penting airnya bersih dan esnya bersih, itu fine saja ya Iya, dokter ya. nggak masalah. Yang Iya. masalah karena biasanya pakai sirup, Itu yang membuat teh manis, iya, gulanya jadi yang meningkat. Baik bermasalah. dokter, nanti kita bahas lagi ya. Oke. Pemirsa Anda di rumah boleh telepon ke sini bertanya pada dokter Emi nanti di 5743476, 5743478 atau ke email kami halodokter.tvr@gmail.com atau juga ke Twitter kami @halodokter_tvr. Kita akan kembali selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Suku-suku, perbedaan, ciri khas Indonesia. Ribuan pulau menciptakan adat istiadat. Ayo kenali setiap suku yang menjadi saudara kita se-Indonesia. Suku-suku setiap Jumat pukul 8.30 di TVRI.